Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Hairunisa. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu pembelajaran terpadu, kenapa sih penting dilakukan pembelajaran terpadu, apa tujuan dan fungsi dari pembelajaran terpadu, dan model-model apa saja yang ada dalam pembelajaran terpadu. Nah, untuk itu, ikuti video ini sampai selesai. Nah, yang pertama kita bahas adalah apa sih itu pembelajaran terpadu? Jadi, pembelajaran terpadu itu merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang memadukan atau mengaitkan pokok bahasan menjadi satu yang berkaitan untuk memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Jadi, pembelajaran terpadu ini merupakan sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan otentik. Nah, jadi dengan adanya pemaduan ini, siswa akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi siswa. Nah, bermakna di sini memberikan makna bahwa pembelajaran terpadu siswa dapat memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu ini memiliki arti penting dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pembelajaran terpadu ini, antara lain yang pertama itu dunia anak adalah dunia nyata, di mana tingkat perkembangan mental anak selalu dimulai dengan tahap berpikir nyata. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak melihat mata pelajaran berdiri sendiri, tetapi mereka melihat objek atau peristiwa yang di dalamnya memuat sejumlah konsep atau materi beberapa mata pelajaran. Nah, yang kedua ada proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu peristiwa. Nah, proses pemahaman anak terhadap suatu konsep dalam suatu objek itu sangat bergantung pada pengetahuan yang sudah dimiliki anak sebelumnya. Nah, masing-masing anak selalu membangun sendiri pemahamannya terhadap konsep yang baru. Nah, selanjutnya ada pembelajaran akan lebih bermakna. Nah, pembelajaran akan lebih bermakna apabila pembelajaran yang sudah dipelajari siswa dapat bermanfaat untuk mempelajari materi berikutnya. Nah, pembelajaran terpadu ini sangat berpeluang untuk memanfaatkan pengetahuan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada memberi peluang siswa untuk mengembangkan kemampuan diri. Nah, pengajaran terpadu memberi peluang siswa untuk mengembangkan 3 ranah sasaran pendidikan secara bersamaan, di mana yang pertama itu sikap yang memuat jujur, teliti, tekun, terbuka terhadap gagasan ilmiah. Yang kedua ada keterampilan. Nah, keterampilan ini memuat itu memanfaatkan, memilih informasi, menggunakan alat, bekerja sama, dan kepemimpinan. Dan yang terakhir ada ranah kognitif, di mana memuat pengetahuan. Nah, selanjutnya ada memperkuat kemampuan yang diperoleh. Nah, kemampuan yang diperoleh dari satu mata pelajaran akan saling memperkuat kemampuan yang diperoleh dari mata pelajaran lain. Selanjutnya ada efisiensi waktu. Nah, guru dapat lebih menghemat waktu dalam menyusun persiapan mengajar. Nah, tidak hanya siswa, guru pun juga akan lebih belajar bermakna terhadap konsep-konsep yang sulit yang akan dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu memiliki fungsi yaitu untuk memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam memahami dan mendalami konsep materi yang tergabung dalam satu tema, serta dapat menambah semangat belajar karena materi yang dipelajari merupakan materi yang nyata atau konseptual dan bermakna bagi peserta didik. Adapun tujuan dari pembelajaran terpadu ini, menurut Kemendikbud,
ada beberapa tujuan. Yang pertama itu mudah memusatkan perhatian dalam satu tema atau topik tertentu. Yang kedua, mempelajari pengetahuan dan pengembangan berbagai kompetensi, mata pelajaran dan tema yang sama. Yang ketiga, memiliki pemahaman terhadap materi pelajaran yang lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, mengembangkan kompetensi berbahasa lebih baik dengan mengaitkan beberapa mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Nah, yang kelima, murid lebih bergairah belajar karena mereka bisa belajar dalam situasi nyata. Yang keenam, lebih merasakan manfaat dan makna belajar karena materi yang disajikan dalam konteks yang jelas. Kemudian yang ketujuh, guru lebih menghemat waktu. Nah, yang kedelapan, budi pekerti dan moral siswa dapat ditumbuh kembangkan dengan mengangkat sejumlah nilai budi dan pekerti sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang model-model pembelajaran terpadu. Nah, penetapan pembelajaran tematik terpadu dalam pembelajaran di SD itu tidak terlepas dari perkembangan akan konsep pendekatan pembelajaran terpadu itu sendiri. Karena pada dasarnya pembelajaran tematik merupakan terapan dari pembelajaran terpadu. Bertolak dari konsep pendekatan pembelajaran terpadu, ada beberapa model yang ingin saya jelaskan. Yang pertama itu model fragmented atau model terpisah. Dalam model ini, berbagai disiplin ilmu yang berbeda dibelajarkan secara terpisah sehingga terdapat kejelasan dan pandangan yang terpisah dalam satu mata pelajaran. Namun, keterhubungan menjadi tidak jelas dan lebih sedikit transfer pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada model immerse. Nah, di mana dalam model ini pembelajaran semua bidang studi bertolak dengan kacamata, sudut pandang, pengalaman, keahlian, dan perspektif bidang yang disukai pelajar. Nah, keterpaduan berlangsung di dalam pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya ada model connected, di mana model ini topik-topik dalam satu disiplin ilmu berhubungan satu sama lain, sehingga konsep-konsep utama saling terhubung mengarah pada pengulangan atau review, rekonseptualisasi, dan asimilasi gagasan dalam situasi disiplin ilmu. Nah, tetapi disiplin-disiplin ilmu ini tidak berkaitan karena konten tetap berfokus pada satu disiplin ilmu. Nah, selanjutnya ada model nested atau model tersarang. Nah, pada model ini, pengajaran mata pelajaran disiplin ilmu dengan target berbagai keterampilan sosial, keterampilan berpikir, dan keterampilan tentang substansi khusus sehingga memberi perhatian pada berbagai disiplin ilmu yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Nah, memperkaya dan memperluas pembelajaran. Nah, selanjutnya ada model sequence atau model rangkaian. Nah, pada model ini, pembelajaran satu topik atau unit didata ulang dan diurutkan bertepatan antara satu disiplin ilmu dengan yang lainnya, di mana persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam disiplin ilmu yang berbeda, sehingga memfasilitasi mentransfer pembelajaran melintasi beberapa disiplin ilmu. Namun, dalam implementasinya membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelentural atau fleksibel yang tinggi karena guru-guru memiliki lebih sedikit otonom untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Nah, selanjutnya ada model set atau model terbagi. Nah, pada model ini pembelajaran bertolak dari dua pilihan yang berbeda yang memiliki ketumpang tindihan konsep atau keterampilan untuk mengikat keterpaduan pembelajaran. Nah, perencanaan tim atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin ilmu ini difokuskan pada konsep, keterampilan, dan sikap-sikap yang sama, sehingga terdapat pengalaman-pengalaman instruksional bersama di dalam satu tim yang akan memudahkan kolaborasi. Namun, dalam implementasinya membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan kompromi. Nah, selanjutnya ada model jaring laba-laba atau model web. Nah, model ini pembelajaran menggunakan pendekatan tematik, di mana untuk memadukan berbagai disiplin ilmu. Nah, satu tema dikembangkan seperti jaring laba-laba, sehingga menurunkan topik, konsep, dan gagasan yang selaras dalam berbagai disiplin ilmu,
sehingga dapat memotivasi siswa dan membantu siswa untuk melihat keterhubungan antara gagasan. Nah, selanjutnya ada model TIRE atau model alur. Nah, pada model ini, pembelajaran suatu keterampilan yaitu keterampilan sosial, berpikir, kerjasama, keterampilan belajar, berbagai jenis kecerdasan, dan lain-lainnya itu direntangkan melalui berbagai disiplin ilmu, sehingga siswa mempelajari cara mereka belajar dan memfasilitasi transfer pembelajarannya untuk selanjutnya, di mana model ini lebih berfokus pada metakurikuler atau perlakuan metakognitif sehingga siswa dapat belajar tentang bagaimana dia belajar. Namun disiplin ilmu ini yang bersangkutan tetap terpisah satu sama lain. Nah, selanjutnya ada model integrate atau model terpadu. Nah, pada model ini pembelajaran dengan memadukan keterampilan, konsep, dan sikap-sikap yang sama saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, sehingga mendorong siswa untuk melihat keterkaitan dan ketersaling terhubungan antara disiplin-disiplin ilmu, dan siswa juga dapat termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Nah, yang terakhir ada model network. Nah, pada model ini pembelajaran beranjak dari kacamata seluruh pembelajaran dan para ahli dalam berbagai disiplin ilmu. Karakter model ini membutuhkan input dari luar, sehingga apa yang telah dipikirkan pembelajar menjadikan sesuatu yang baru dari segi perspektif lebih luas atau mengakibatkan perbaikan gagasan. Nah, dalam mencari pengetahuan, pembelajaran akan tergantung pada jaringan sebagai sumber informasi yang utama yang memudahkan mereka saling kembali dengan kacamata keahlian dan pengalaman mereka. Nah, dengan kata lain, melalui model ini, pembelajar melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring, pakar, dan sumber daya, sehingga pembelajar bersifat proaktif. Berdasarkan ke-10 model yang telah saya jelaskan, hanya ada 3 yang digunakan pada jenjang sekolah dasar untuk kurikulum 2013, yaitu model keterhubungan atau model konektif, yang kedua ada model jaring laba-laba atau model web, yang ketiga ada model integrate atau model keterpaduan. Nah, itulah tadi pembahasan saya pada video kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.